Bapak, Ibu yang saudara dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, terimalah salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita mau belajar sedikit kebenaran firman Tuhan yang berjudul Saat Bertemu Tuhan. Saat Bertemu Tuhan. Judul ini menjadi renungan kami beberapa waktu ini. Timbul suatu pemikiran di dalam hati. Banyak berita-berita yang didengar bahwa kedatangan Tuhan kita itu sudah dekat. Baik itu nanti yang kita alami secara pribadi dan jikalau ada kesempatan, Tuhan berikan kita ikut dalam acara bersama-sama dalam pengangkatan. Nah, timbul dalam pemikiran dan hati saya, bagaimanakah jika saya ini bertemu dengan Tuhan? Suatu saat setiap orang akan berhadapan dengan Tuhan. Itulah yang menjadi pemikiran saya. Bagaimana kehidupan saya ini kalau saya bertemu dengan Tuhan? Saudaraku, karena kehidupan kita ini, dunia ini tidak selama-lamanya berada di dalam dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 mengatakan kita ini hanya seorang yang singgah, seorang perantau, bahkan musafir di dalam dunia ini. Yang pada suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Nah, itulah yang menjadi pemikiran saya. Mengapa saya berpikir bagaimana keadaan kita pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Saya mencoba mencari dan bertanya-tanya, bagaimanakah menjelaskan tentang hal ini? Kami mencari di dalam file-file yang sudah saya punyai di dalam grup keluarga kami. Saya cari kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya mencari sebuah artikel, saudaraku, tapi belum menemukannya. Kemudian saya pindah lagi ke grup yang satu lagi, ya grup di mana kami bersama-sama melayani di Radio Sangkakala. Di sana kami mempunyai satu grup di dalam WA. Nah, saudaraku, saya teliti file satu persatu sejak 2 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2018, dan pada saat sampai di file tanggal 14 November 2018, saya berhenti dan menemukan suatu artikel, dan saya baca, saya renungkan. Ceritanya begini, saudaraku. Artikel ini memberikan suatu berkat bagi kami, dan terima kasih juga untuk saudara yang sudah bersusah payah mempostingkan artikel ini. Nah, ceritanya itu begini, saudaraku. Ada satu keluarga yang memiliki seorang putra, ya, laki-laki, di mana sejak kecil anak yang satu-satunya ini mereka latih dan mereka didik, ya saudaraku, bagaimana supaya menghadapi hari-hari yang akan datang. Mereka persiapkan masa depan anak ini dengan baik, dan mereka hanya memiliki seorang putra dari bapak dan ibu ini. Nah, kalau mereka melihat, ya saudaraku, anak ini keluar dari kamar, tidak mematikan kipas angin di dalam kamar, dinasihat, nak, matikan kipas angin itu kalau kamu keluar dari kamar. Nah, kalau TV sedang nyala tapi tidak ada orang yang nonton, dia ngomong sama anak-anak ini, nak, matikan TV-nya ini kalau tidak ada yang melihat. Atau kalau kamu pergi keluar, matikan lampu yang tidak dipakai. Saudaraku, nasihat ini setiap hari, diberikan kepada anak ini sejak dari kecil sampai dia tumbuh dewasa. Sehingga anak ini kadang-kadang masa jengkel di dalam hatinya. Dan dia berkata, orang tua saya ini suka ngomel. Ya. Setiap kali begitu, kalau lihat pensil jatuh di lantai, disuruh mengembalikan ke tempatnya. Kalau lihat sepatu misalnya juga ditaruh sembarangan, pulang dari sekolah atau tempat lain, disuruh kembalikan ke tempatnya. Pokoknya anak kecil ini dididik dengan disiplin. Nah, saudaraku, tapi dia tetap melakukannya. Walaupun di hatinya itu sodok ngomel, saudaraku. Sodok agak pegel juga hatinya. Karena seringkali orang tuanya menasehati seperti itu, tapi dia tetap melakukannya. Nah, saudaraku, suatu hari
tibalah anak ini melamar suatu pekerjaan di suatu kantor yang sangat dia sukai. Nah, tibalah hari di mana dia harus menerima interview dari perusahaan tersebut. Bapaknya karena sayang sama anak ini, saudaraku ya, dia berikan ongkos untuk biaya perjalanan, dia tambahkan lagi kepada anaknya, mungkin suatu di sana dia perlu uang untuk jajan atau apa, makan siang. Kemudian berangkatlah anak ini, saudaraku ya. Dia berpikir begini, saudaraku. Kalau nanti saya diterima dalam perusahaan ini dan saya sudah punya pekerjaan, saya akan menyewa sebuah rumah dan saya akan tinggalkan papa mama saya. Jadi saya tidak akan mendengar lagi omelan mereka. Saya bebas, saya akan menyewa sebuah rumah. Saya akan tinggal di sana sendirian. Saudaraku, waktu dia sampai di tempat di rumah itu, dia lihat pagar rumah itu terbuka. Ya saudara, terbuka, sedangkan slot pagar itu muncul keluar. Dan kalau orang lewat tidak hati-hati akan nubruk dan bisa membuat sobek bajunya, saudaraku. Lalu dia masuk, kok tidak ada satpamnya ya, kok tidak ada pembantunya ya. Lalu dia tutup kembali, setelah masuk dia tutup kembali, dia benahi engselnya itu, dia tutup dengan rapi, dia masuk jalan. Melalui jalan saudaraku yang tidak lebar ya, kiri kanan ada bunga yang bagus. Tapi setengah dia berjalan itu, dia lihat di jalan itu, yang dia lalui itu, ada suatu selang air. Dan airnya itu mengalir melalui selang itu. Tapi tidak menyirami tanaman di kiri kanannya. Jadi air itu berhamburan di jalan yang dia lewati. Dia lihat kok tidak ada tukang kebunnya ini ya. Nyirami taman kok dibiarkan begini. Lalu dia ambil selang itu, saudaraku. Dia letakkan di pinggir pohon, tumbuh-tumbuhan yang indah itu, biar menyirami tumbuh-tumbuhan ini. Lalu dia masuk suatu ruangan yang agak besar, aula yang besar, saudaraku. Tapi dia lihat ke bawah, waktu dia masuk, pintu masuknya, ada suatu karpet yang bertuliskan selamat datang. Tapi aneh, karpet ini biasanya tertulis dengan jelas, terbalik sekarang karpet ini tulisannya. Dia lihat kiri, dia lihat kanan, kok tidak ada resepsionisnya. Lalu dia perbaiki, dia betulkan letak daripada karpet itu sehingga kelihatan tulisannya selamat datang. Lalu dia masuk, saudaraku, tapi tidak ada orang. Tidak ada orang, saudaraku. Cuma dia lihat kiri kanan, ada petunjuk bahwa interview itu akan diadakan di lantai 2. Nah, anak muda ini dengan senang hati, ya dia mulai naik tangga yang menuju ke lantai 2. Tapi saat dia melangkah tangga itu, dia ingat kata-kata ayahnya, tergiang-giang di telinganya. Kalau kamu keluar, jangan lupa matikan lampu yang tidak dipakai. Dan memang di ruangan itu ada lampu yang nyala, saudaraku. Terus dia lihat, sudah jam 10 gini kok lampu ini nyala terus, tidak ada yang matikan. Lalu dia berusaha turun lagi, saudaraku. Dia cari saklarnya lampu di mana. Waktu dia menemukan, dia matikan lampu itu. Terus dia naik. Ternyata di lantai 2 itu ruangannya besar, saudaraku. Banyak kursi di sana. Dan di bagian depan itu sudah banyak orang yang menanti giliran untuk dipanggil di interview. Nah, lalu dia lihat di bagian belakang itu kosong, tapi ada banyak kursi dia kosong. Lalu dia, saudaraku, mulai melihat, loh, kok ada kipas angin ya, kok enggak yang nyala, tapi enggak ada orang yang di bawahnya. Nah, dia ingat nasihat daripada orang tuanya itu. Papanya itu dia matikan kipas angin itu. Ya, dia matikan. Nah, saudaraku, lalu dia duduk, saudaraku, di baling belakang. Dia berpikir-pikir, ini yang interview ini banyak orangnya. Apa saya ini bisa punya kesempatan untuk diterima di perusahaan ini? Hatinya bingung, saudaraku. Karena yang ikut interview itu banyak.
apakah dia nanti bisa terpilih. Dia lihat, dia perhatikan orang setelah di interview itu meninggalkan ruang interview itu di pintu yang lain. Jadi tidak akan melewati mereka lagi. Sehingga tidak bisa bertanya apa yang ditanyakan. Lah saudaraku, sekarang setelah menunggu, tiba giliran anak muda ini untuk diinterview. Lalu dia masuk, saudaraku, dengan gemeter. Dengan gemeter, karena apa? Waduh, hatinya tuh galau, saudaraku ya. Bisa diterima atau tidak saya ini. Karena yang ikut ini begitu banyak. Lalu dia duduk di depan pemilik dari perusahaan ini yang menginterview, saudaraku. Tiba-tiba pemilik perusahaan ini mengambil suatu sertifikat dan memberikan kepada anak muda ini. Satu pertanyaan yang diberikan kepada anak muda ini adalah, kapan Anda mulai bekerja? Anak muda ini bertanya dalam hatinya, jangan-jangan ini jebakan untuk saya. Atau memang saya diterima di tempat ini. Saudaraku, kapan saudara mulai bekerja di tempat ini? Lalu pemilik perusahaan ini bertanya, loh, apa yang saudara pikirkan? Kapan saudara mulai bekerja? Lalu dia menjelaskan begini. Di tempat ini, setiap orang yang ditanyai, di interview, tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan di dalam interview ini. Saudaraku, karena apa? Hanya dengan beberapa pertanyaan kami tidak bisa menilai seseorang. Lalu apa yang kami lakukan? Kami mengamati setiap orang yang akan diinterview itu melalui CCTV yang kami pasang. Kami akan perhatikan sejak mereka masuk dari pintu gerbang yang terbuka di mana engselnya itu terjulur keluar. Lalu bagaimana sikap mereka menghadapi hal ini, kemudian melewati selang yang mengeluarkan air, mengalirkan air, tapi tidak menyirami tanaman. Kemudian masuk melalui pintu yang karpetnya huruf selamat datangnya itu terbalik. Kemudian masuk ke dalam dan melihat lampu yang tetap menyala walaupun tidak ada seorang pun di sana. Sudah jam 10 siang. Kemudian naik ke atas, kami perhatikan tentang bagaimana sikapnya melihat kipas angin yang terus menyala meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Itu yang kami amati. Nah saudaraku, ternyata hanya saudaralah satu-satunya yang melakukan segala yang apa kami harapkan untuk menjadi manajer di perusahaan kami ini. Ternyata di antara sekian banyak orang yang melamar pekerjaan ini, hanya saudaralah satu-satunya seorang yang melakukan apa yang kami harapkan, untuk menjadi seorang manajer di perusahaan kami ini. Waktu mendengar itu saudaraku, langsung air mata daripada pemuda ini mengalir saudaraku. Dia ingat kembali bagaimana ayahnya setiap kali menasehati dia, kalau keluar dari kamar, matikan lampu. Kalau kamu pergi, matikan kipas angin. Seolah-olah itu memiliki orang tua yang cerewet. Tapi apa yang ditanamkan, yang dididikkan oleh orang tuanya itulah menjadi syarat dia diterima di perusahaan ini. Dan dia tidak pernah menyangka hal tersebut. Bahwa hari itu apa yang dididik oleh orang tuanya dan dia taati, dia lakukan bulan demi bulan dari kecil sampai dia harus melamar kerjaan sampai dia dewasa ini. Ternyata itu menjadi syarat dia diterima di dalam perusahaan ini. Nah saudaraku, apa yang jadi dalam pikirannya saat itu? Dia tidak berpikir lagi membeli rumah, saudaraku.
untuk tinggal sendirian meninggalkan orang tuanya. Pikirannya saat itu hanya satu, saya akan pulang. Saya akan minta maaf kepada papa saya, mama saya. Karena saya selalu ngomel, saya selalu kesel hati saya. Setiap kali saya dididik, dinasehati seperti itu. Tapi nasihat itu membawa saya hari ini menjadi seorang manajer perusahaan yang saya inginkan. Dan saya akan mengajak orang tua saya untuk melihat tempat di mana saya bekerja. Saudaraku, waktu saya merenungkan ini, saya tanya sama Tuhan, loh Tuhan, ini kan ceritanya kalau dalam hidup sehari-hari. Tentu orang tua mendidik anaknya, seolah-olah di hati saya itu berkata begini, kalau seorang tua saja yang baik, yang mengasihi anaknya, dia didik, dia latih, meskipun anak itu disayangi, tapi kalau dia melakukan hal yang salah, dia tegur. Saudaraku, untuk mempersiapkan anak ini di masa depannya, masa depan dia persiapkan sejak dari kecil. Sekalipun anak itu satu. Lalu dalam hati saya muncul pikiran begini, saudara. Apalagi Bapamu yang di sorga. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia persiapkan hidupmu. Dia perbaiki kehidupanmu yang rusak. Bagaimanapun hidupmu, saat engkau datang kepada Yesus, dia akan memperbaiki. Dengan satu harapan pada suatu saat engkau kembali dari dunia ini. Engkau kehidupanmu itu bisa mempermuliakan Bapakmu. Kehidupanmu itu bisa membuat hati Tuhan itu sukacita. Waktu dia bertemu dengan engkau, hatinya itu penuh dengan sukacita. Senang bertemu dengan saudara, dan saudara juga merasa begitu sukacita. Suatu pertemuan yang penuh dengan sukacita. Sebab itu dia sering didik kita. Baik itu lihat gembala-gembala yang memelihara, menggembalakan kita. Maupun melalui orang tua, saudara-saudara seiman. Melalui saudara baca firman Tuhan. Banyak kali saudaraku, kita itu dinasihati. Tapi banyak kali juga saudaraku, belum tentu nasihat itu taruh dalam hati kita. Dengar kiri, keluar kanan. Tapi kesempatan ada di dalam dunia ini tidak bisa diulang, saudaraku. Tidak bisa diulang. Nah, kenapa saya memutuskan mengambilkan artikel ini, saudara? Akhirnya ini membuka mata saya bahwa selama hidup di dunia ini adalah ada maksud Tuhan untuk mengolah, mendidik saya dan saudara, mempersiapkan kita masuk di dalam kerajaannya. Kalau orang tua mendidik kita hanya sampai kita dikubur, tetapi Tuhan mendidik kita sampai kepada kekekalan, memperoleh bagian di dalam kekudusan Tuhan, supaya waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan yang maha suci itu kita layak dan pantas untuk berhadapan dengan Dia. Kita tidak merasa malu, tidak usah merasa malu, dan punya keberanian untuk datang menghadap Tuhan. Saudara, itu yang menjadi pemikiran saya. Ada keberanian. Lalu saya berpikir lagi, Tuhan, saya ini harus bersiap bagaimana? Saya banyak dengar, bersedialah, berjagalah, karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Lalu saya ini harus bagaimana? Saudara juga harus bagaimana? Saya cari, saya berdoa, saudaraku. Kalau saya waktu bertemu Tuhan nanti, keadaan saya itu harus bagaimana, Tuhan? Supaya waktu bertemu dengan Tuhan itu menyambut saya itu dengan sukacita, senang. Seperti anak kembali pulang bertemu dengan anaknya. Saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, di dalam terjemahan KJI berbunyi demikian. Apabila Tuhan dinyatakan, kita memiliki keberanian dan tidak usah malu di hadapannya pada waktu kedatangannya. Jadi kita tulis demikian, apabila Tuhan dinyatakan, kita memiliki keberanian dan tidak usah malu. Karena apa? Ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita itu tidak usah malu dan punya keberanian. Kalau orang takut itu ada salah. Dia salah pasti takut bertemu. Apalagi kalau bersalah dengan seseorang yang harus dia temui. Dia pasti akan takut, tidak punya keberanian.
Kalau dia berbuat kesalahan, dia pakai malu, ada rasa malu. Sebab itulah Tuhan katakan, kalau seseorang itu punya keberanian dan tidak usah malu, ada sesuatu dalam hidupnya yang membuat dia tidak malu dan punya keberanian menghadap Tuhan. Sehingga hari itu merupakan suatu hari yang penuh dengan sukacita. Seperti anak muda ini, dia penuh dengan sukacita. Waduh, perusahaan yang saya kepingini ini menerima saya sekarang. Tapi saudaraku, waktu dia dididik, tidak pernah terpikir apa yang akan terjadi, apa akibat dari didikan orang tuanya ini. Saudaraku, tidak terpikir oleh dia. Tapi satu hal yang kita lihat daripada anak muda ini, dia mentaati. Setiap kali diperintah demikian, walaupun jengkel ini saudaraku, tapi dia lakukan perintah orang tuanya. Dilakukan. Saudaraku, suatu hari dia lihat hasil daripada didikan orang tua. Hari yang penuh dengan gembira dan dia bersuka cita. Di antara sekian banyak orang yang melamar pekerjaan, ternyata tidak ada satu pertanyaan pun yang diajukan, tetapi yang diperhatikan adalah sikap orang tersebut dalam waktu dia masuk ke ruang pertemuan itu, dari pintu gerbang sampai ke interview itu. Coba bayangkan saudaraku. Kalau anak ini tidak pernah dididik seperti yang interview yang lain tidak diterima. Apa yang terjadi saudaraku? Kalau penerimaan itu berdasarkan sikap daripada anak ini yang dilihat melalui CCTV, kalau dia tidak dilatih dan tidak mau taat, apa yang terjadi? Dia pun akan mengalami hal yang sama dengan orang yang diinterview lainnya. Karena apa? Sekian banyak orang yang diinterview itu, waktu mereka memasuki pintu gerbang, melihat keadaan seperti itu, melihat karpet yang terbalik, melihat lampu yang menyala, melihat kipas angin yang tetap menyala, tetap membiarkan karena tidak pernah dididik. Mereka biarkan karena kebiasaan hidup sehari-harinya seperti itu. Akhirnya mereka pun tidak memperoleh kesempatan diterima bekerja di perusahaan itu. Nah, ini saudaraku. Ini satu pelajaran yang penting. Jadi kalau saya tahu dan saudara tahu apa yang harus kita miliki di saat bertemu dengan Tuhan, kita bisa mempersiapkannya mulai sekarang. Sehingga pada waktu kita bertemu, itu merupakan hari yang penuh sukacita. Tidak pernah terpikirkan saudaraku. Kalau anak muda ini tidak tahu, tetapi Tuhan memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi di saat kita bertemu Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan, saudaraku. Nah, yang kedua, jadi saudaraku, di dalam terjemahan lain dikatakan, dalam terjemahan lain tertulis, apabila Tuhan datang, kita dapat yakin. Nah, apabila Tuhan itu datang, saudara dan saya itu dapat yakin, percaya bahwa segala sesuatu dalam keadaan beres. Bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita itu akan beres. Waktu kita bertemu dengan Tuhan itu beres, saudaraku. Beres. Tidak ada yang salah gitu. Sehingga kita tidak usah malu dan takut bertemu dengan Tuhan. Saudara, segala sesuatu termasuk perilaku kita yang harus diperbaiki. Pekerjaan kita, ya, bagaimana dengan pekerjaan kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana pelayanan kita, itu semua harus beres waktu kita bertemu dengan Tuhan. Beres itu ada sesuai dengan apa yang Tuhan mau, cocok dengan apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain, cocok dengan apa yang Tuhan tulis dalam firman-Nya. Jadi suatu hal kita tidak bisa berleha-leha. Tidak bisa kita membiarkan kehidupan ini berjalan terus hari demi hari tanpa, saudaraku, tanpa menyadari suatu saat bertemu Tuhan, saya ini hidupnya harus bagaimana. Dalam saudaraku,
2 Petrus pasal 3 ayat yang 11 berbunyi demikian. Karena segala sesuatu akan lenyap. Segala sesuatu akan lenyap. Langit dan bumi dan seisinya ini suatu saat akan lenyap, saudaraku. Diganti dengan langit dan bumi yang baru. Kalau segala sesuatu akan lenyap, lalu kamu harus menjadi seorang yang bagaimanakah? Saudaraku, kamu tuh harus menjadi orang yang bagaimanakah di pemandangan Tuhan dan di hadapan manusia. Menjadi orang yang bagaimanakah? Saudaraku, dikatakan orang yang suci kelakuannya dan beribadat. Dikasih tanda-tanda seru, saudaraku. Berarti itu penting. Kehidupan yang suci dan beribadat. Perilaku yang suci. Perilaku, sikap dan tindakan kita sehari-hari itu suci, kudus di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengerti syarat kita untuk saat bertemu dengan Tuhan, perilaku kita, kehidupan kita ini harus suci, benar. Nah, kita bisa mempersiapkannya saat ini. Tuhan pasti menolong kita. Firman dan Roh Kudusnya memampukan menolong kita, menuntun kita, saudaraku. Jadi suci, saudaraku. Dan benar. Dalam terjemahan lain, suci dan saleh. Saleh itu suci di hadapan manusia, saudaraku. Yang kedua, di dalam Filipi pasal 1 ayat 10. Saya perhatikan, saya cari, saudaraku. Umur saya ini sudah kepala 6, saudaraku. Ya, berapa lama lagi kita ini harus hidup di dunia ini? Istilahnya orang itu sudah harus berlomba-lomba. Berlomba-lomba memperhatikan hidup, mempersiapkan masa depan kita menjelang kedatangan Tuhan masuk dalam kerajaan yang kekal. Filipi pasal 1 ayat ke-10 di dalam terjemahan KJI. Supaya kamu menjadi murni dan tanpa salah sampai kepada hari Kristus. Ayat 10b itu. Supaya kamu menjadi murni dan tanpa salah sampai kepada hari Kristus. Ini kita perhatikan kata sampai, saudaraku. Berarti ada jangka waktu kita sejak dilahirkan kembali percaya kepada Tuhan Yesus sampai kita bertemu Tuhan. Itu ada jangka waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam jangka waktu ini kita diharapkan Tuhan suci dan murni tanpa salah, saudaraku. Di dalam terjemahan lain tidak ada cacat dan celah. Saudaraku, tidak ada cacat dan celahnya waktu bertemu sampai bertemu dengan Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kita dikatakan tidak ada cacat dan celahnya sampai bertemu dengan Tuhan. Waktu saya memperhatikan, merenungkan kata cacat ini, saudaraku ya, saya ingat peristiwa di dalam 1 Samuel pasal 25, di mana waktu Daud mendengar laporan daripada utusan yang dia kirim ke Nabal. Pada waktu itu Nabal mengadakan pesta. Dia sembelih dombanya untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Waktu itu karena Daud ini merasa dia sudah berjasa menjaga gembala dan gembalaannya domba-domba si Nabal ini. Sehingga aman, bisa berkembang biak, tidak ada yang satu pun hilang, saudaraku. Lalu pada hari raya itu dia utus utusannya. Ternyata permintaan daripada Daud ini ditolak, saudaraku. Ya, oleh si Nabal ini. Disampaikan kepada Daud utusan ini. Waktu mendengar jawaban dari Nabal ini melalui utusannya. Apa yang terjadi? Daud itu emosi, saudaraku. Langsung dia tuh marah. Dia kata begini, sandangkan pedangmu. Tidak akan ada satu orang laki-laki pun yang bakal hidup menjelang fajar besok pagi. Jadi semua orang laki-laki di rumah Nabal, termasuk gembala-gembalanya, termasuk Nabal sendiri akan dibunuh semua. Dia bawa tentaranya 400 tentara dengan senjata yang lengkap.
Daud sendiri juga pergi, saudaraku. Saudaraku, kita sering belajar orang yang marah itu menurut emosi itu sering melakukan yang kesalahan. Tuhan berkata, kemarahan itu tidak mendatangkan kebaikan di hadapan Tuhan. Dia datang, saudara. Tapi untung salah satu daripada hambanya Nabal ini memberitahukan kepada Abigail istrinya. Dan Abigail dengan ini langsung bawa persembahan dan melewati tepi-tepi jurang, saudaraku, dia datang kepada. Satu kalimat yang saya ingat dan saya perhatikan baik-baik. Dia cegah Daud ini untuk melakukan perbuatan yang untuk membunuh seisi keluarga Nabal ini. Semua pria. Dia ingat kalau Daud melakukan hal ini akan menjadi cacat di dalam kehidupannya pada saat dia menjadi raja. Apa yang dilakukan menurut hawa nafsunya ini, emosinya ini, jikalau dia lakukan akan menjadi suatu cacat di dalam kehidupannya pada waktu dia menjadi raja. Nah, saudaraku, untung si Daud ini mendengarkan nasihat yang bijaksana daripada Abigail ini. Dia kembali, dia batal melakukan. Berapa hari yang lalu keponakan saya itu minta tolong untuk mengantarkan dia membelikan sofa yang untuk rumahnya, saudaraku. Waktu melihat sofa satu-satu di sebuah toko yang besar, saudaraku. Lalu itu salesnya itu yang melayan itu tanya, "Pak, ada yang bagus, Pak, buatan luar, tapi harganya tak kasih murah." Waduh, saya pikir kalau luar itu pasti import itu bagus, saudara. Dan memang barangnya bagus dan kasih murah. Di bawah dari harga pokoknya sebetulnya. Lalu saya, kenapa kok ya dijual murah ya? Saya berpikir kalau barang bagus itu dijual murah, artinya harganya diturunkan begitu banyak. Saudaraku, tentu ada sesuatu. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Ini loh, ada cacatnya. Jadi bantalan di bawahnya itu, saudaraku, ada cacatnya. Bergelombang begitu. Bergelombang begitu. Itu aja sudah dijual di bawah harga. Saudaraku, di sini saya waktu saya dengar itu, diingatkan Tuhan tentang itu. Cacat, celah, itu membuat nilai rohani, nilai kita di hadapan Tuhan itu anjlok. Membuat nilai kita di pemandangan Tuhan itu akan turun. Saya kadang berpikir lagi, kalau itu di sekian harga yang tidak dibeli orang, akan diturunkan lagi sampai dia laku. Kalau saudara seseorang ada cacat di hadapan Tuhan dan tidak mau bertobat, tidak mau berubah, akan turun lagi nilainya. Akhirnya tidak menjadi satu orang yang tidak berguna. Seorang yang sia-sia hidupnya di hadapan Tuhan. Tidak ada berguna. Kehidupan dalam dosa itu membuat seseorang itu tidak berguna. Seperti, walaupun itu sebuah sofa, produksi luar negeri, bagus, tapi ada cacat, harganya pun turun, saudaraku. Sebab itu Daud waktu dinasihat ini saya ingat, banyak saudaraku, kali kita tuh lupa. Jangan sampai ada cacat-cacat dalam hidup kita. Hanya karena menuruti emosi marah. Setiap kali setelah kita marah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Apa sudah betul kamu marah seperti itu? Marah besar. Orang yang marah di keluarganya saja, tanpa alasan yang benar, akan dihukum. Sering kita akan marahan itu kita mengeluarkan kata goblok dan sebagainya. Matius pasal 5 ayat 22, Tuhan katakan, orang yang mengatakan kepada sesamanya itu goblok, tolol, akan dihukum.
Kalau kebenaranmu tidak lebih dari kebenaran orang Farisi, kau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu membuat kita itu takut, saudaraku. Tapi banyak kali juga kita itu mengeluarkan kata-kata yang salah. Karena yang kita kata-kata goblok memang goblok, saudara. Tapi emosi ini membuat kita berkata-kata salah. Saudaraku, setiap orang siapapun harus belajar dengarkan firman Tuhan. Kalau ada suatu kesalahan, mari kita perbaiki, saudaraku. Waktu tidak akan berulang di dalam hidup ini. Saudara tidak akan menjadi kanak-kanak lagi, terus tumbuh lagi. Tidak, waktu terus berjalan. Kesempatan itu suatu saat akan berhenti. Nah, saudaraku. Jadi, jangan sampai ada cacat dalam keluarga kita. Saudara, kalau hubungan suami istri tidak harmonis, cari sebabnya. Bicara. Walaupun itu susah dikatakan, dimulai bicaralah. Jangan berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, apalagi kalau sampai pertengkaran dan perceraian, terjadi lagi perzinahan, perselingkuhan. Itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Itu menjadi satu cacat di dalam hidup seseorang. Saudara, nah gimana kalau dia suatu hari berhadapan dengan Tuhan? Punyakah keberanian? Jangankan berhadapan, saat dia mau menghadap Tuhan aja sudah tidak berani, saudaraku. Malu. Kalau hari ini ada seseorang, ada orang-orang yang melakukan hal itu, bertobat. Hari esok bukan milikmu. Engkau tidak bisa tahu besok saya masih hidup atau tidak. Kesempatan itu ada batasnya, saudara. Yang ketiga, waktu kita bertemu dengan Tuhan, dipenuhi dengan buah-buah kebenaran yang ada oleh Yesus Kristus. Itu tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-11. Saudara, Filipi pasal 1 ayat yang ke-11. Ini merupakan suatu doa Daud untuk orang jemaat di Filipi. Karena doa daripada Rasul Paulus, maksud saya. Rasul Paulus mengharapkan orang Kristen yang sudah percaya Yesus bertumbuh. Dia mengharapkan apa yang dia doakan ini ada di dalam kehidupan orang jemaat di Filipi. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah yang saya doakan. Supaya kasihmu makin melimpah, bertambah-tambah di dalam pengetahuan yang penuh dan segala pengertian, sehingga kamu dapat menguji hal-hal yang terbaik. Perhatikan kata-kata hal-hal yang terbaik, supaya kamu menjadi murni dan tanpa salah sampai kepada hari Kristus, dipenuhi dengan buah-buah kebenaran yang ada oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan kepujian Allah. Saudara, kenapa Tuhan berkata demikian? Tuhan mengharapkan selama kita hidup ini bisa menjadi suatu kemuliaan dan kepujian bagi Allah. Apalagi waktu kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Bapa Sorgawi. Hidup ini menjadi suatu kemuliaan, kepujian pada Bapa di sorga. Aduh, hari itu merupakan hari yang betul-betul menyenangkan. Hari-hari yang menyenangkan dari sepanjang kehidupan kita. Dan itu harus dimulai dalam hidup kita. Penuh dengan buah-buah kebenaran. Saya renungkan buah-buah kebenaran ini apa ya Tuhan ya. Saudara, kebenaran itu adalah firman Allah. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan itulah kebenaran. Buah-buah kebenaran di saat kita mengerti, mendengar dan mengerti, ya, maka kita bisa berbuah di saat kita menurut apa yang kita mengerti itu. Jadi buah kebenaran adalah di saat kita mentaati kebenaran firman Allah yang kita dengar dan mengerti, menghasilkan buah di dalam sikap dan perilaku kita dalam sehari-hari. Firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita. Dan itu harus bertambah-tambah seiring dengan pengertian yang kita peroleh dari Tuhan, didikan dari Tuhan, Tuhan berikan satu setahap demi setahap. Di saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita taati, Tuhan akan tambahkan sampai kita penuh, melimpah. Saudaraku, itu berbuah-buah kebenaran di dalam hidup kita. Saudara, ini satu hal yang
serius di dalam hidup saya dan saudara. Adakah kita seperti ini sekarang ini? Waktu tidak lama, saudaraku, hari esok bukan milik kita. Kalau saudara Tuhan membukakan ini, membuat saya mengerti, saya bisa menangis di hadapan Tuhan, saudaraku. Banyak orang yang pulang dengan keadaan yang tidak seperti ini. Banyak orang yang meninggalkan dunia ini tidak seperti yang Tuhan harapkan. Apakah mereka mengerti tentang hal ini ataukah tidak? Di dalam pengumuman hanya ditatangkan telah pulang ke rumah Bapa, saudara yang kami kasihi nama ini. Tapi saat ini saya berpikir, saudaraku, bagaimana penilaian Tuhan dalam hidup kita? Saudara, setiap hari yang kita lalui ini tidak lepas, dengarkan baik-baik. Apapun yang saudara dan saya lakukan setiap hari ini tidak lepas dari pengamatan sepasang mata Tuhan. Saudara dimanapun, kapanpun, apapun yang saudara lakukan dan saudara pikirkan dan hati dan pikiran, itu diketahui oleh Tuhan. Nanti semua itu akan menjadi penilaian Tuhan terhadap hidup kita. Seperti anak muda ini. Dia diterima bukan karena dia pintar. Bukan pengetahuan sekolah yang ditanyakan. Tetapi sikapnya, apakah cocok dengan apa yang dimau oleh pengusaha ini. Mereka bisa lihat dari CCTV. Tapi Tuhan bisa melihat langsung kehidupan kita. Tuhan berkata di dalam Matius pasal 7. Bukan orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Dengar baik-baik saudaraku. Keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan yang kita terima itu bisa hilang. Kalau perjalanan hidup kita ini tidak mentaati firman Tuhan. Hidup menurut hawa nafsu. Hidup di dalam dosa. Kembali lagi. Kalau waktu bertemu Tuhan tidak bertobat, saudara akan kehilangan keselamatan itu. Ini satu hal yang serius. Penilaian itu datang di saat kita bertemu dengan Tuhan. Bahkan saat menjalani hidup ini seringkali Tuhan tuh ngomong sama kita. Bicara banyak melalui hamba-hambanya. Melalui orang yang paling dekat. Melalui orang dekat di rumah tangga kita. Bicara. Seringkali hati ini jadi marah. Seringkali hati ini jengkel. Seringkali kita menetap mereka itu orang yang suka mengomel. Suka mereka-reka yang salah. Saudara, hari ini, siang, sore hari ini, biar saudara renungkan semua ini. Saudara, bagaimana hidup ini? Kalau itu yang semua Tuhan harapkan, ya saudaraku. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dikatakan, sambil menantikan hal-hal ini, berusahalah supaya kamu didapati oleh Dia di dalam sejahtera. Tanpa noda dan tanpa cacat, tetapi kudus dan tidak bercela. Dalam menantikan hari-hari kita bertemu dengan Tuhan ini, berusahalah. Kata-kata berusaha ini ada usaha kita. Banyak orang yang berkata, oh nanti kalau Tuhan mimpin menjamah saya, nanti saya bisa hidup benar. Saudaraku, Tuhan katakan berusahalah. Yang disuruh berusaha siapa? Saya dan saudara. Berusahalah supaya kita ini didapati. Tuhan katakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Suatu tiba-tiba, saya ingat kalau namanya operasi sidak. Mendadak, saudaraku. Kalau Tuhan tiba-tiba mendadak melihat kita, memeriksa kita. Apakah kita didapati oleh Dia di dalam sejahtera? Di dalam sejahtera, tanpa noda dan tanpa celah. Apakah seperti itu? Atau kita hati kita lagi marah, jengkel, ingat kesalahan orang lain. Masih hidup dalam dosa, masih melihat kekurangan orang lain.
Sehingga saudara tidak bisa maju. Wah, itu namanya hamba Tuhan, tapi hidupnya begini. Sudah banyak baca firman Tuhan, sudah berdoa, tapi hidupnya seperti ini. Saya tidak cocok, saya tidak suka. Bukan alasan saudara suka tidak suka. Tapi bagaimana sementara menantikan kedatangan Tuhan, adakah Tuhan mendapati kita dalam sejahtera? Hati yang sejahtera. Atau dalam permusuhan, ada kepahitan, ada kebencian, kemarahan. Sering iblis itu memasukkan kata-kata dalam hati seseorang. Apalagi kalau waktu bertengkar. Kebencian itu datang, kepahitan itu datang. Hati-hati saudaraku. Nah saudaraku, jadi kita sudah tahu waktu kita mau bertemu dengan Tuhan. Saat bertemu dengan Tuhan itu jangan sampai kita ini takut saudaraku. Saudaraku. Tapi punya keberanian dan tidak merasa malu. Karena apa? Hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, dan membawa suatu persembahan kepada Tuhan di dalam hidup kita, yaitu buah-buah hidup yang benar. Mari saudaraku, walaupun saudara melayani Tuhan, tapi kalau kita bekerja tidak cocok dengan firman, berubahlah. Saudaraku, melayani Tuhan tapi bekerja, menghalalkan segala cara, berubahlah. Melayani Tuhan tapi bertengkar dengan istri, berubahlah. Saudaraku, tidak bisa itu diterus-teruskan. Saudara, belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap kita, termasuk saya sendiri, harus belajar hidup benar. Takutlah akan Tuhan. Nah, sama terjemahan lain daripada 2 Petrus pasal 3 ayat 14 ini, sambil menantikan kejadian-kejadian ini dan kedatangan Tuhan, berusaha lagi saudaraku. Jadi tidak boleh nunggu-nunggu nanti saya nih tunggu-tunggu Tuhan jamah saya, Tuhan membuat saya jadi baik. Enggak. Saudara harus berusaha mencari kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Mengerti dan melakukannya, Tuhan beri kemampuan. Roh Kudus menolong saudara. Berusaha hidup tanpa dosa. Dan berdamailah dengan setiap orang. Supaya saudara menyenangkan hatinya pada waktu ia datang lagi. Jadi kita harus berdamai dengan semua orang. Hidup tanpa dosa. Supaya saudara hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan suatu teguran yang keras saudaraku. Siapapun termasuk saya. Hari ini, sore ini kalau saudara mendengar. Ada suatu hati yang tidak berdamai dengan siapapun. Berdamailah, ampuni. Walaupun itu sakit, walaupun saudara dirugikan. Tapi saudara dan saya melakukannya karena saudara mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, jadi berusahalah saudara untuk hidup damai dengan setiap orang. Kalau tidak, saudara tidak bisa didengar doa saudara. Doa saudara tidak bisa didengar oleh Tuhan. Karena ada sesuatu dalam hati kita dengan orang lain. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Nah, itu yang Tuhan harapkan. Nah, sekarang bagaimana, saudara? Di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dan 10 tadi dikatakan, bagaimana supaya kita boleh buah-buah kebenaran yang ada oleh Yesus Kristus. Buah-buah kebenaran yang ada karena apa yang sudah Tuhan lakukan. Begini, saudaraku. Kita itu bisa menjadi suatu pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Ada buah-buah roh dalam hidup kita. Tapi semua itu karena Tuhan Yesus yang sudah melakukannya, menebus kita dari lumpur dosa, dari hidup yang terhilang. Sehingga kita dilahirkan baru dan kita punya hak masuk dalam kerajaan sorga. Punya hak atas semua yang dijanjikan Tuhan, saudaraku. Atas semua yang dijanjikan Tuhan. Janji-janji yang besar supaya kita boleh memperoleh bagian di dalam sifat-sifat ilahi yang Tuhan sediakan. Nah, itu karena Tuhan Yesus. Sebab itu belajarlah jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Bertambah-tambah dalam pengetahuan yang penuh dan segala pengertian. Saya ingat saudaraku suatu ayat di dalam 2 Petrus pasal 1.
2 Petrus pasal 1 itu berbunyi beginian, saudaraku, dalam terjemahan King James Indonesia. Dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, mulai ayat ke-3, saudaraku. Sebagaimana kuasa ilahinya memberi kita segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan ibadah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita dan ibadah kita di dunia ini. Melalui apa? Pengenalan akan Dia. Jadi kita harus belajar mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pengenalan akan Dia yang sudah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Memanggil kita suatu saat kehidupan kita ini menjadi kemuliaan, puji-pujian bagi Bapa di sorga. Saudaraku, dengan jalan itu Ia telah memberi kita janji-janji yang sangat besar dan berharga. Supaya melalui hal ini kamu boleh mengambil bagian dari sifat ilahi itu. Supaya melalui janji-janji dan hal-hal yang sangat berharga ini kita bisa ikut ambil bagian dalam sifat-sifat ilahi. Selama kita masih hidup ini. Memiliki sifat-sifat ilahi. Sambil melepaskan diri dari kebinasaan yang ada di dunia ini oleh karena hawa nafsu. Melepaskan diri. Jangan lagi menuruti hawa nafsu yang berusaha menjatuhkan saya dan saudara kembali ke dalam dosa. Roh Kudus akan menolong kita. Nah saudaraku, dan di samping itu hendaklah kamu sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan dan pada kebajikan itu pengetahuan. Pengetahuan saudaraku. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus tidak cukup hanya percaya. Tambahkanlah kebajikan. Kebaikan yang kita perbuat dengan ikhlas tanpa maksud-maksud harapan tertentu. Kalau saudara dan saya berbuat kebaikan, mendoakan orang sakit, memberi kepada orang yang kekurangan, saudara lakukan dengan ikhlas, bukan karena terpaksa dan mencari kepujian. Tapi kalau saudara sudah lakukan itu pun belum cukup. Sebab itu tidak boleh kita bermegah-megah. Saudaraku, bermegah-megah. Tapi tambahkanlah pada kebajikan yang sudah kita miliki. Dan itu pun harus bertambah-tambah. Dengan pengetahuan kebenaran firman Allah. Pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kehendaknya apa? Nah selama hidup di dunia ini. Dan pada pengetahuan itu pun tidak cukup. Belum cukup saudaraku. Saudara dan saya mengerti kehendak Allah. Dan ingin melakukannya itu pun belum cukup hanya mengerti. Harus ada penguasaan diri. Ditambahkan. Sebab untuk mentaati kehendak Tuhan itu perlu penguasaan diri. Menyangkal diri. Mengesampingkan kepentingan sendiri. Keinginan sendiri itu disampingkan. Diminggirkan. Sering kita kalau sudah marah itu lupa, saudaraku. Kalau sudah bentrok, sudah lupa. Saudaraku. Kadang sampai pertengkaran itu sampai karena hal-hal yang kecil, karena tidak bisa menguasai diri sampai perceraian. Padahal tahu dan sudah dididik, sudah diajari, sudah membaca sendiri bahwa perceraian itu menjadi kebencian bagi Tuhan. Tapi karena tidak penguasaan diri, karena kemarahan, akhirnya melakukan seperti itu. Dan itu cacat di dalam hidup. Penguasaan diri. Tuhan katakan kalau engkau mau mengikut aku, kesampingkan keinginanmu dan apa yang kau inginkan. Kepentinganmu sampingkan dan taruh kepentingan Tuhan itu di hadapanmu. Taruh kehendak Tuhan itu di hadapanmu. Lalu hidup berdekatan dengan Tuhan. Ikut Tuhan. Saudara, tidak bisa kita berjalan sendiri. Dengan kekuatan dan menuruti keinginan hawa nafsu kita. Saudara akan tersandung. Kita baca, ini asik saudaraku. Ya. Pada penguasaan diri itu ketekunan. Tekun, bukan hari ini saja menguasai diri. Besok terus tekun, dilatih, ditambahkan, tekun. Direndahkan pun belajar tekun. Disalahkan walaupun tidak salah, tekun saudaraku.
mengampuni. Iya, saya kadang berpikir saudaraku ya, Tuhan Yesus itu kok ya tidak pernah ngomel. Tuhan Yesus itu kok tidak pernah bersungut-sungut. Waktu dia memang kamu tuh bersetan mau dibunuh, ya, tidak sakit hati. Padahal Tuhan Yesus itu juga sama seperti kita dalam tubuh manusiawi ini. Saudaraku, tapi dia tidak pernah membalas. Saudaraku, di mana rahasianya saudaraku? Dia serahkan dirinya kepada Bapa di surga. Dia tidak balas, dia serahkan. Saat dia berdoa sering Tuhan itu menangis. Menangisi jiwa-jiwa ini yang tidak mengerti kedatangannya. Yang menolak akan dia. Dengan tangisan itu dia berdoa kepada Bapa di surga. Saudara, dengan saya kalau berbuat dosa, hati Tuhan yang pertama-tama menangis adalah hati Tuhan. Dia tebus saudara, rela untuk menyerahkan nyawa, menderita saudaraku, untuk kita orang yang berdosa. Tapi kalau kita berbuat dosa lagi, itu sama sekali menyakitkan. Saya bisa merasakan hati Tuhan itu sakitnya apa? Sakit seorang yang sangat mengasihi dengan sakit hati dari seorang yang kurang mengasihi dan tidak mengasihi, itu beda jauh. Kalau seseorang sangat cinta, seperti Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita. Kalau dia sakit hatinya itu seperti sembilu di dalam hatinya. Seperti sembilu, linu di hatinya itu. Bukan kesetiaan biasa, tapi kesetiaan yang mendalam. Sebab itu saudaraku, tambahkan dengan ketekunan. Tekunan ditambah dengan ibadat, jangan malas-malas. Saya ingat saudaraku, suatu saat dalam satu kebaktian seorang anak muda membawa seorang pemuda lain masuk dalam kebaktian itu. Karena sudah berjalan beberapa menit. Tiba-tiba anak yang di belakang itu berpikir, laki-laki orang ini telat. Laki-laki telat. Nanti ketemu minggu depan, begitu lagi. Semua sudah berjalan beberapa menit, baru datang. Ada yang datang malah hampir kebaktian selesai. Laki-laki ini, dasar tukang telatan. Saudaraku, apakah ini betul di hadapan Tuhan? Saudara, milikilah pengetahuan akan firman. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, arahkanlah pikiranmu, dalam terjemahan lain, arahkan pikiranmu itu pada hal yang benar, adil dan suci. Di saat pemuda ini melihat hal itu, dia langsung berpikir begitu. Sebenarnya secara bijaksana harus berbuat bagaimana? Ternyata, kenapa pemuda ini terus bolak-balik telat? Bukan dia itu mau datang telat, saudara. Selidik punya selidik. Ternyata pemuda ini setiap kali mau kebaktian menjemput jiwa baru yang baru bertobat. Nah, dia cerita begini. Sudah janjian ya 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya. Tapi waktu dia sampai, jiwa baru terus saya tidur. Terus berleha-leha, malas ke gereja. Jadi dia harus nunggu sudah diomongi, sudah dinasihati, tapi berulang-ulang seperti. Tapi karena cinta kepada jiwa ini, dia tunggu. Walaupun telat dia datang. Nah, saudaraku, tapi orang lain melihat dan menilainya salah. Dasar telatan. Itu kalau ngomong begitu, belum lagi kalau ngomongan yang lain-lain yang bisa menyakitkan hati. Nah, bukankah sering kali kata-kata itu kita menyakiti hati orang? Biarlah hari ini kita berubah, bertobat saudaraku ya. Saat bertemu dengan Tuhan, hari yang penting. Nah, jadi saudaraku, tambahkan dengan ibadat. Nah, dengan ibadat itu tidak cukup, tambahkan lagi kasih sebagai saudara. Terhadap sesama kita, kasih sebagai saudara. Kasih sebagai saudara. Perhatikan baik-baik. Sebagai saudara. Saudara. Kemudian pada kasih sebagai saudara, tambahkan kasih ilahi.
Nah, saudaraku, kasih ilahi ini dimulai dari mana? Dari kebajikan, tambahkan pengetahuan, mengerti kebenaran firman Tuhan, penguasaan diri, kemudian ketekunan, ibadat, mengasihi sebagai saudara, dan akhirnya kasih ilahi itu tumbuh dengan kuat karena kita saling mengasihi. Ini nasihat Tuhan, tapi ada berita yang mengejutkan, saudaraku. Ayat selanjutnya begini, jika semua ini ada di dalammu dan berlimpah-limpah, hal-hal ini ada dalam hidup saya dan saudara berlimpah-limpah, maka itulah yang mencegah kamu daripada hidup sia-sia atau menjadi bantut. Kalau kita tidak mau hidup sia-sia dan menjadi bantut di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berusaha memiliki apa yang Tuhan katakan ini. Nah, saudaraku, tetapi orang yang tidak mempunyai hal-hal ini hanya dapat melihat dekat bahwa buta dan sudah lupa bahwa ia sudah disucikan dari dosa-dosanya yang lama. Karena itu, saudara, berusahalah. Nah, kita sering dengar kata-kata berusaha nih berulang kali, saudaraku. Berusahalah. Punya niat untuk apa, saudaraku? Untuk berubah. Saudaraku, ada orang yang punya karyawan. Karyawan ini dikasih suatu pekerjaan, tapi tidak bisa beres. Oh, pikir majikannya ini, oh mungkin dia tidak mampu terlalu banyak. Diturunkan lagi, saudaraku. Diturunkan lagi kapasitasnya. Juga banyak melakukan kesalahan. Kan kesalahannya ini aneh. Diturunkan lagi, saudaraku. Tetap seperti itu. Seperti itu. Sampai majikannya ini ngomong, saya ini loh juga pelupa. Saya ini juga bodoh. Tapi kan saya ini berusaha supaya bagaimana saya ini tidak lupa. Saya akan berusaha. Nah, saudaraku, apakah orang ini tidak mau berusaha? Diturunkan. Saudara ngerti kalau saya turunkan nanti gajinya juga berkurang, saudaraku. Turun, sampai bingung mau dijadikan apa ya? Apa hanya jadikan satpam gitu? Saudaraku, kalau ini terjadi pada orang Kristen, coba kita perhatikan baik-baik. Tuhan katakan bekerja kepada seorang majikan. Orang Kristen itu harus lebih daripada orang yang tidak percaya Tuhan. Lebih sungguh-sungguh karena upah itu dari Tuhan. Harus lebih sungguh-sungguh. Saudaraku, jauh daripada orang yang bukan orang Kristen. Nah, saudaraku, berusaha. Ini kata-kata yang banyak kali datang kita baca. Berusahalah, saudara. Sungguh-sungguh untuk membuat panggilan dan pilihanmu teguh. Membuat panggilan dan pilihanmu itu teguh, tidak goyang. Pilihan kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita teguh, tidak goyang, saudaraku. Walaupun apa yang terjadi. Dan panggilan kita teguh. Sebab jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan pernah jatuh. Yang berjanji ini tuh tidak akan pernah jatuh. Yang lebih hebat lagi, saudaraku. Sebab dengan demikian, di dalam ayat ke-11 terjemahan KJI, ya, kepadamu akan dikaruniakan dengan limpahnya jalan masuk ke dalam kerajaan kekal dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kepada kamu dikaruniakan dengan limpahnya jalan masuk ke dalam kerajaan kekal dari Tuhan kita dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Pintu sorga terbuka. Di dalam terjemahan lain dikatakan punya hak penuh masuk dalam kerajaan sorga. Bukan lagi masa malu atau nanti ketemu Tuhan bagaimana. Tapi dengan sukacita masuk bertemu dengan Tuhan. Pintu sorga terbuka lebar. Saudara dan saya masuk dalam kerajaan sorga. Sebab suatu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tidak bisa mengelak, tidak bisa lari.
Kalau kita punya ini, apa yang kita pelajari ini, saudara, pintu sorga terbuka bagi saudara. Pintu sorga, Tuhan menyambut saudara. Saudara lihat waktu Stefanus dirajam, dia mintakan ampun bagi orang yang melakukan. Dia lihat Tuhan Yesus berdiri menyambut dia. Itu suatu penghormatan yang Tuhan berikan. Seharusnya lah Tuhan itu kita hormati. Tapi dia beri penghormatan menyambut kedatangan Stefanus. Adakah pada waktu kita nanti pulang ini saudaraku ketemu Tuhan. Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Itu satu pertanyaan yang selalu saya pikirkan. Tapi Tuhan, kemurahan Tuhan, saya diajari saudaraku bagaimana mempersiapkan hal ini. Waktu pulang, sorga itu bersukacita. Saudara bertemu Tuhan, pintu sorga terbuka, tidak tertutup. Semua menyambut saudara dengan sukacita. Malaikat-malaikat orang-orang yang dulu pernah pulang, menyambut kedatangan saudara. Nah saudaraku, tetaplah tinggal di dalam pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap tinggal di dalam Dia, saudaraku. Sebab itu, berusahalah hidup kita ini tanpa dosa. Berdamailah dengan setiap orang. Saudara, ini suatu penting untuk kita berusaha. Saudara, kalau hari ini belum berdamai, siapapun termasuk saya, berubahlah. Jangan simpan kemarahan itu. Jangan simpan kepahitan itu. Jangan simpan kebencian itu. Saudara harus beres dalam segala masalah dalam hidup saudara. Bereslah di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Arahkan pikiran. Ada satu ayat saudaraku. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 itu. Dikatakan di dalam terjemahan. Arahkan pikiranmu pada kebaikan dan keindahan orang lain. Seringkali kita tuh melihat kekurangan orang lain. Kalau saudara melihat kekurangan orang lain, saudara tidak akan pernah melihat kebaikan orang lain itu. Walaupun sekecil itu pun saudara tidak akan bisa lihat. Karena hati dan pikirannya sudah dipenuhi dengan kekurangan dan kejelekan orang lain. Saudara, sore hari ini, ubahkan pikiran saudara, arahkan pikiran ini. Jangan lihat kekurangan dan kejelekan orang lain. Kalau orang itu yang jelek, kekurangan ini, nasihati dan doakan. Tapi saudara, kalau kita lihat terus kekurangan orang lain, mulut ini akan muncul kata-kata yang mencerca, mencela. Saudaraku, sudah begitu, saudara, Tuhan akan katakan, kekudusan kita itu akan tercemar. Apa yang keluar dari mulut kita ini, membuat kita itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku, pada sore hari ini, biar apa yang kita dengar ini menggugah, membangunkan saudara. Yang hidup sembarangan, yang hidup sesuka hati. Ketahuilah, Tuhan itu akan segera datang. Yang menjadi satu pertanyaan, yang penting, apakah sikap perilaku kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Saat bertemu dengan Dia, biarlah hati ini, hidup ini menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Saya ingat Henoh, saudaraku. Waktu menyiapkan ini saya ingat satu orang yang bernama Henoh. Henoh ini hidup di dalam wasiat lama, jauh sebelumnya. Saya perhatikan hanya beberapa ayat di dalam wasiat lama tentang orang ini. Dan wasiat baru di Yudas hanya berapa ayat. Tapi saya kadang berpikir gini saudaraku, kenapa ya orang ini bisa diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Mengalami pengangkatan tebus tubuh dengan begitu tanpa ada catatan saudaraku. Hanya satu catatan yang saya dapatkan daripada Henoh ini. Dia itu memperoleh kesaksian bahwa hidupnya ini memperkenankan Tuhan. Coba
renungkan baik-baik sore hari ini. Waktu Henokh bertemu dengan Tuhan, hidupnya itu sangat menyenangkan hati. 300 tahun dia berjalan, bergaul hidup dengan Tuhan. Kita ini lebih daripada Henokh. Punya Roh Kudus, punya firman Allah, punya janji Tuhan. Punya semua yang Tuhan sediakan. Dia katakan, apa yang akan terjadi jika engkau lakukan, engkau akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Semua lebih daripada Henokh. Tetapi kenapa Henokh yang dengan fasilitas yang sederhana itu bisa mengalami pengangkatan? Roh Kudus ada di atas Henokh. Saudaraku, memampukan dia berjalan sama Tuhan 300 tahun bersama Tuhan. Selama 300 tahun itu dia memperbaiki apa yang tidak baik. Dia perbaiki jalan hidupnya. Dia perbaiki perilakunya, sikapnya. Karena dia tahu Tuhan ini mengamati dan menilai dia. Kenapa Tuhan katakan menyenangkan hati Tuhan? Itu penilaian daripada Tuhan atas hidup Henokh. Henokh, hidupmu itu sangat menyenangkan hatiku. Itu penilaianku kepadamu. Apakah Henokh itu melihat, mendengar hal itu? Dia jalani hidup sehari-hari. Seperti anak muda ini dia taati walaupun pegel. Saudaraku, apakah dia pernah menyangka satu hari jadi seorang manajer di antara sekian banyak orang yang melamar pekerjaan? Bukan karena dia pintar, bukan karena pengetahuan, tapi karena hasil didikannya, ketaatannya kepada didikan orang. Sikap dan perilakunya. Tuhan pun akan menilai saya dan saudara. Bukan karena saudara hanya pandai, berpendidikan, karena kehebatan saudara, tetapi sikap dan perilaku Tuhan, saudara dan saya di hadapan Tuhan. Itu penilaian saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Nah saudaraku, biarlah sore hari ini, saat ini firman Tuhan boleh menyenangkan hati saudara. Saudaraku, bisa membentuk saudara suatu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan mengakhiri firman Tuhan sore hari ini. Biarlah Roh Allah akan melanjutkannya dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur. Kalau kami ingat siapa kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Seperti barang yang tak berguna. Barang rongsokan Tuhan. Hidup yang dulu penuh dengan dosa. Sekarang Tuhan sudah panggil kami. Kami boleh bagian di dalam semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Di dalam perjalanan hidup kami ini banyak Tuhan kesalahan, kekurangan, bahkan sebagian orang jatuh bangun di dalam dosa. Kasihani kami Tuhan. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki Tuhan kehidupan kami ini di hadapan Tuhan. Walaupun manusia tidak menilai Tuhan, tidak memberikan angka untuk kehidupan kami yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Engkau menilai kami, tersimpan data ini di surga Tuhan. Semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan itu tercatat di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, semua yang kami perbuat untuk Engkau, mentaati firman-Mu tercatat semua. Penilaian-Mu terhadap kami. Biar Tuhan hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Suatu kali kami kembali bertemu dengan Tuhan, pintu surga terbuka. Terbuka lebar-lebar Tuhan, Engkau menyambut kami. Tuhan tidak merasa malu. Kami datang kepada Tuhan dengan kekudusan, tanpa cacat dan celah. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami, kasihani kami. Beri kemampuan dan tolong kami. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Biar setiap hati yang mendengar sore hari ini boleh terbuka. Boleh mendengar Tuhan dan mengerti dan berbuah Tuhan. Hanya Tuhan harapan kami untuk memperoleh kemuliaan surgawi yang Tuhan sediakan.
hidup ini bila kami pulang Tuhan, bahkan selagi hidup di dunia ini, menjadi suatu kemuliaan, kepujian bagi Tuhan. Waktu kami pulang Tuhan, kami Tuhan bertemu Tuhan, disambut Tuhan dengan sukacita yang tidak terkatakan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Tolong kami Tuhan. Saat ini yang berdoa Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan dengar doa. Tuhan kasihani kalau seorang yang berdosa, Tuhan sangat mengasihi. Tolong mereka Tuhan, biar umat-Mu seluruhnya siap mempersiapkan hidup mereka menjelang kedatangan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati negeri kami ini yang sekian hampir 6 bulan lebih dilanda pandemi. Siapa lagi Tuhan yang kami harapkan? Pemerintah dan segala yang terkait dengan masalah ini sudah bekerja dengan keras, sudah berusaha. Kami minta pertolongan tercampur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi COVID ini berhenti penyebaran. Beri kelegaan kepada negeri kami dan bangsa kami. Biar semuanya Tuhan boleh melihat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Rumah tangga yang mengalami kerusakan, Tuhan lawatlah mereka saat ini ya Tuhan. Tuhan beri kepada mereka kemerdekaan, kedamaian, kerukunan. Berikan juga mereka yang dalam kesukaran keuangan. Pekerjaan mereka selama 6 bulan ini terganggu ya Tuhan. Dengar doa mereka. Tuhan berikan pertolongan. Yang sakit Tuhan, apalagi sudah lama belum sembuh-sembuh. Biarlah Tuhan juga berkenan datang melawat mereka saat ini Tuhan. Jamah sembuhkan Tuhan. Berkati pemimpin di negeri kami ini. Bapak Presiden, seluruh aparat Tuhan, dari tinggi sampai terendah. Berkati Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah berjerih payah mendidik, melatih kami Tuhan, menasihati. Walaupun sekali-kali Tuhan banyak Tuhan menyakitkan hati karena kelakuan daripada umat. Tuhan ampuni, Tuhan berikan pengampunan kepada umat. Berkati kekuatan, ketabahan kepada gembala kami, Bu Gembala kami dan seluruh aparat, seluruh Tuhan, hamba-hamba yang melayani. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan. Mari saudara, biarlah Tuhan kasih Allah yang melebihi segala perkara, lebih daripada yang saudara pikirkan dan sangkakan. Tuhan, anugerah Tuhan Yesus yang sudah berkarya dalam hidup saudara dan saya. Segala pengorbanannya saudaraku, biar tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Kasih Roh Kudus yang selalu mengawali hati dan pikiran kita, menuntun kita, memimpin kita dalam hidup ini, menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan di dalam nama Yesus, kami katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan memberkati saudara.